iPod, iPhone, dan iPad revolusi industri masing-masing. Nah, Steve Jobs ini dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang karismatik dan kemampuannya untuk menginspirasi timnya untuk mencapai tujuan yang ambisius. Seringkali melalui apa yang disebut sebagai medan distorsi. Benar. Meskipun gaya kepemimpinannya sering digambarkan sebagai otokratis dan menuntut, visi dan dedikasinya juga terhadap kualitas dari Apple ini memainkan peran penting dalam membangun Apple menjadi merek yang ikonik dan juga internasional. Nah, keputusan strategisnya seperti fokus pada lini produk yang terbatas dan juga integrasi yang erat antara eh, software dan hardware terbukti sangat efektif dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, sedangkan setelah Steve Jobs turun itu digantikan oleh Tim Cook. Nah, Tim Cook ini mengambil alih kepemimpinan Apple pada tahun 2011. Gaya kepemimpinan Tim Cook ini menunjukkan pergeseran ke arah yang lebih kolaboratif dan juga berfokus pada efisiensi operasional. Nah, di bawah kepemimpinannya ini, Apple terus berinovasi dan memperluas jajaran produk dan layanannya, termasuk peluncuran Apple Watch, AirPods, dan juga Apple TV. Nah, Cook juga menekankan pentingnya berkelanjutan dan tanggung jawab sosial, mengarahkan Apple untuk mengurangi jejak karbonnya dan mempromosikan praktik-praktik etis di seluruh rantai pasokannya. Meskipun gaya kepemimpinannya ini berbeda dari Steve Jobs, Tim Cook ini berhasil mempertahankan fokus Apple pada inovasi dan pengalaman pengguna yang lebih unggul. Dia juga sambil membangun budaya perusahaan yang lebih beragam dan inklusif. Next. Nah, lalu sekarang saya akan menjelaskan mengenai tata kelola dan pengambilan keputusan strategis dari Apple ini. Nah, tata kelola dari perusahaan Apple memiliki struktur tata kelola perusahaan yang dirancang untuk memastikan pengoperasian perusahaan yang kompeten, serta melayani juga kepentingan jangka panjang para pemegang sahamnya. Dewan direksi dari Apple ini mengawasi CEO dan manajemen senior lainnya dalam menjalankan operasi sehari-hari perusahaan. Dewan ini memiliki tanggung jawab proaktif dan juga terfokus, menetapkan standar untuk memastikan komitmen Apple terhadap keberhasilan bisnis melalui maintenance, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Nah, dewan-dewan ini individu dari latar belakang dan keahlian yang berbeda-beda, termasuk pendiri dan CEO perusahaan lain, mantan eksekutif, dan juga pemimpin di bidang teknologi dan keuangan. Komite-komite ini diliputi oleh komite audit dan keuangan, komite nominasi, dan juga tata kelola perusahaan. Serta juga ada komite sumber daya manusia dan kompensasi. Nah, komite ini membantu Dewan dalam menjalankan tugas pengawasannya di berbagai bidang penting. Laporan dan peringkat tata kelola perusahaan menunjukkan bahwa Apple dipandang memiliki praktik tata kelola yang kuat, meskipun perusahaan terkadang menghadapi pengawasan terkait kompensasi CEO dan juga ragamnya para dewan. Lalu untuk proses pengambilan keputusan Apple dipengaruhi oleh struktur organisasi fungsionalnya yang menekankan kesinambungan desain dan juga inovasi di seluruh lini produknya. Dalam struktur ini, organisasi dibagi-bagi berdasarkan fungsi seperti divisi desain, teknik, pemasaran, dan juga keuangan, bukan berdasarkan produk atau layanannya. Nah, hal ini tuh memastikan bahwa keputusan yang dibuat mereka ini memiliki keahlian terbesar di setiap divisinya. Nah, tim-tim ini tuh bekerja secara kolaboratif untuk memastikan pengembangan produk itu selaras dengan tujuan strategis keseluruhan Apple. Nah, terus kepemimpinan senior juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dengan memberikan arahan dan juga resource untuk berbagai proyek. Namun perhatian mereka mungkin tidak proporsional diarahkan pada produk-produk yang pendapatan yang tinggi, yang berpotensi mengabaikan area penting lainnya. Nah, meskipun Apple mempertahankan struktur fungsional, terdapat kebutuhan yang meningkat untuk kolaborasi lintas fungsi untuk mengatasi kompleksitas ini, kompleksitas dari produknya yang beragam ini. Nah, ini tuh melibatkan pembuatan alur kerja yang meningkatkan alur kerjanya dan juga meningkatkan inovasi dan daya tanggap. Nah, seiring dengan pertumbuhan Apple ini dalam skala dan kompleksitasnya,
menyeimbangkan berbagai prioritas menjadi penting. Nah, para manajer harus menavigasikan pertukaran antara berbagai praktik manajemennya, seperti kerja matriks atau struktur berbasis tim yang memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih gesit. Nah, selain itu, Apple menggunakan kerangka kerja dan prinsip-prinsip tertentu untuk memandu pengambilan keputusan ini, seperti kerangka kerja penilaian situasi, analisis masalah, dan juga analisis keputusan. Nah, kerangka kerja ini bertujuan untuk menghilangkan subjektivitas atau bias dalam proses keputusannya. Next. Maaf sebelumnya ini share screen. Nah, jadi kesimpulan ini keberhasilan Apple di bawah Steve Jobs dan Tim Cook ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan strategis yang berbeda dapat efektif tergantung pada tahap perusahaan dan lingkungan eksternalnya. Nah, gaya Jobs yang lebih otokratis dan visioner sangat penting untuk kembalikan awal Apple dan penciptaan produk-produk yang revolusioner. Sedangkan pendekatan Tim Cook ini yang lebih kolaboratif dan berfokus pada operasional telah efektif dalam meningkatkan skala perusahaan dan memperluas jangkauannya. Dengan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan strategis perlu adaptif. Terus juga struktur organisasi fungsional Apple ini merupakan pendorong utama strategi inovasinya, memungkinkan keahlian yang mendalam dan kolaborasi dalam tim-tim khususnya yang sudah dikumpulkan. Nah, dengan berorganisasi ini berdasarkan fungsi daripada unit bisnis masing-masing, Apple memastikan bahwa keputusan ini dibuat oleh mereka yang memiliki keahlian yang paling mendalam di setiap bidang. Struktur ini mendorong inovasi dengan pertukaran ide dan juga pengembangan teknologi yang lebih mutakhir. Nah, evolusi prioritas strategis Apple ini dari fokus utama pada inovasi perangkat keras di bawah Steve Jobs mencakup seperti layanan, keberlanjutan, dan juga tanggung jawab sosial di bawah Cook. Nah, di bawah Cook ini mencerminkan perubahan ekspektasi pemangku kepentingan dan juga konteks sosial yang lebih luas. Nah, kemampuan Apple ini untuk mempertahankan citra merek premium dan margin keuntungan yang tinggi terkait dengan fokus strateginya pada desain produk, terus juga pengalaman pengguna dan juga ekosistem yang kuat, memprioritaskan kualitas dan integrasi yang mulus di seluruh produk dan layanannya. Apple telah membina pelanggan yang loyal dan bersedia membayar lebih. Diferensiasi strategis ini telah menjadi pendorong utama keberhasilan finansialnya. Namun, ketegangan antara mempertahankan budaya yang sangat terpusat dan tertutup seperti di bawah Steve Jobs dan kebutuhan akan transparansi dan kolaborasi yang lebih besar di bawah Tim Cook ini menghadirkan tantangan berkelanjutan bagi kepemimpinan strategis dan tata kelola Apple. Meskipun kerahasiaan dapat mendorong inovasi dan mencegah pesaing untuk meniru ide, hal itu juga bisa menghambat kolaborasi dan berpotensi menyebabkan pelanggaran etika jika tidak diimbangi dengan mekanisme yang lebih transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan. Baik, segitu saya dari saya. Oke baik, karena mungkin sudah cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk resen terlebih dahulu.
Baik, kepada Jasmine Lamia dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat kelompok 8 yang sudah menjelaskan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas sebelumnya? Oke, saya izin bertanya. Jika strategi pimpinan yang terbukti efektif secara finansial, kayak misalnya pemotongan tenaga kerja besar-besaran, itu apakah bertentangan dengan prinsip etika tata kelola yang bertanggung jawab? Manakah yang seharusnya dalam proses pemimpinan ini yang paling fundamental gitu ya. Dan juga tetap menjaga eksistensi dan arah perusahaan. Bisakah kayak perusahaan itu bertahan hanya dengan struktur tata kelola tanpa adanya figur kepemimpinan? Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Jasmine. Jadi pertanyaannya adalah, jika strategi kepemimpinan yang terbukti efektif secara finansial, misalnya pemotongan tenaga kerja besar-besaran, apakah ini bertentangan dengan prinsip etika tata kelola yang bertanggung jawab, dan manakah yang seharusnya dikedepankan? Nah, menurut saya ketika ada konflik antara efektivitas finansial dan etika kepemimpinan, ketika strategi kepemimpinan yang terbukti efektif secara bertentangan dengan prinsip etika tata kelola, prinsip etika harus dikedepankan. Nah, alasannya menurut saya dari segi dampak jangka panjang, yakni ketika strategi finansial jangka pendek yang mengabaikan etika dapat berisiko merusak reputasi, menurunkan moral karyawan, dan juga mengikis kepercayaan stakeholder. Untuk alasan yang kedua adalah keseimbangan kepentingan. Jadi pemimpin etis wajib untuk mempertimbangkan dampak keputusan pada seluruh pemangku kepentingan, misalnya kepada karyawan, pelanggan, dan juga masyarakat, bukan hanya pemegang saham. Jadi pemotongan tenaga kerja secara drastis seringkali melanggar prinsip keadilan dan juga akuntabilitas dalam tata kelola yang baik. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa prinsip etika harus dikedepankan, yaitu karena harus mempertimbangkan keberlanjutan organisasi. Jadi perusahaan dengan kepemimpinan yang beretika memiliki produktivitas lebih tinggi dan lingkungan kerja yang lebih sehat. Tentunya hal ini dapat berdampak positif pada kinerja finansial secara jangka panjang. Nah, untuk poin pertanyaan yang kedua, terkait komponen fundamental kepemimpinan strategis dan tata kelola, jika semua prinsip dan proses dibongkar, komponen yang paling fundamental untuk mempertahankan eksistensi perusahaan adalah integritas pemimpin. Jadi kemampuan pemimpin yang konsisten dapat menjalankan nilai-nilai etika meski dalam tekanan. Integritas menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan strategis yang bertanggung jawab. Untuk komponen yang kedua, dalam proses pengambilan keputusan etis, jadi pemimpin harus memastikan setiap keputusan harus diuji melalui pertimbangan kepada dampak pada seluruh stakeholder, kemudian kepada kesesuaian dengan nilai inti perusahaan, dan juga terhadap transparansi dan juga akuntabilitas. Seperti itu. Kemudian dalam komponen yang fundamental, visi strategis yang inklusif, yakni kemampuan pemimpin dalam merumuskan arah perusahaan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, bukan hanya keuntungan finansial semata. Seperti itu, Jasmine. Kemudian terkait ketergantungan pada kepemimpinan dan juga tata kelola. Tadi poin pertanyaan ketiga, bisakah perusahaan bertahan hanya dengan struktur tata kelola tanpa adanya figur kepemimpinan yang kuat? Jadi perusahaan tidak dapat bertahan hanya dengan struktur tata kelola tanpa kepemimpinan yang kuat. Karena struktur tata kelola seperti kebijakan government to government hanyalah kerangka formal. Jadi implementasinya memerlukan kepemimpinan yang mampu mendorong budaya etis, kemudian dapat menginspirasi komitmen secara kolektif, dan juga dapat menjadi teladan yang berintegritas. Nah,
Jadi Saudara Jasmine, kepemimpinan bukan menjadi penghambat dalam kinerja finansial, melainkan sebuah syarat dalam keberlanjutan bisnis. Pemimpin strategis berintegritas menjadi penggerak utama yang memastikan bahwa struktur tata kelola berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan secara bertanggung jawab, bukan hanya sekadar kepatuhan secara formal. Apakah sudah cukup menjawab, Jasmine? Sudah terjawab kelompok 8. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Saudara Jasmine. Oke, mungkin karena sudah selesainya sesi tanya jawab dan sesi presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agenda selanjutnya akan kami serahkan ke Bapak Tengah Sulbi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 9. Oke, selamat sore buat Pak Adnan dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi mengenai manajemen inovasi dan transformasi digital dalam strategi. Mungkin boleh di next dulu. Oke, jadi ini anggota kelompok 9. Yang pertama ada Diah Ratu Diah Hapsari, yang kedua ada Ivano Grevis yang sedang berhalangan hadir. Selanjutnya ada saya sendiri, Jasmine Lamia, dan yang terakhir ada Muhammad Faisal. Boleh di next slide. Oke, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai manajemen inovasi. Jadi, manajemen inovasi itu adalah sistematis untuk merancang, mengelola, mengembangkan, dan mengimplementasikan inovasi dalam sebuah organisasi, baik berupa produk, proses, layanan, maupun model bisnis baru. Nah, tujuan dari manajemen inovasi ini sendiri adalah untuk menciptakan nilai tambah dan memastikan inovasi berjalan efektif serta berkelanjutan, sehingga perusahaan tetap kompetitif di pasar yang dinamis. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya ada tujuan dan peran dari manajemen inovasi. Nah, manajemen inovasi ini bertujuan untuk yang pertama, ada mengidentifikasikan dan memanfaatkan peluang pasar atau teknologi baru. Yang kedua, meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Yang ketiga, menghasilkan solusi kreatif untuk kebutuhan pelanggan dan tantangan internal. Yang keempat atau yang terakhir, untuk mengelola ide-ide inovatif agar dapat diimplementasikan secara efektif dan bernilai. Nah, inovasi ini juga berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi, unggul kompetitif, serta adaptasi terhadap perubahan eksternal dan kebutuhan konsumen. Nah, jadi itu dia tujuan dan peran dari manajemen inovasi. Boleh di next slide. Oke, jadi selanjutnya ini ada jenis inovasi yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, itu ada inovasi produk. Nah, inovasi produk ini merupakan pengembangan produk baru atau perbaikan dari produk yang sudah ada. Yang kedua, ada inovasi proses, yaitu pengembangan proses manufaktur atau operasional baru yang lebih efisien. Yang ketiga, itu ada inovasi layanan. Nah, inovasi layanan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan atau menciptakan layanan baru, misalnya kayak layanan yang berbasis digital. Mungkin sebelumnya ada perusahaan yang belum digital, dan dengan adanya inovasi layanan ini, mereka mengubah menjadi digital atau mendigitalisasi.
Selanjutnya, ada inovasi model bisnis, yaitu perubahan dalam cara organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Misalnya, itu kayak model langganan atau digitalisasi distribusi. Yang selanjutnya, ada inovasi organisasi dan manajemen. Nah, mungkin bentuknya itu bisa kayak semacam pembentukan divisi baru, sistem manajemen yang lebih modern, atau penerapan metode seperti TQM atau Total Quality Management. Yang terakhir, ada inovasi komersial atau pemasaran, yaitu pendekatan pemasaran baru, saluran distribusi baru, atau strategi komersial yang lebih inovatif. Boleh di next slide. Oke, jadi selanjutnya ini ada proses manajemen inovasi. Oke, jadi ini ada beberapa rangkaian. Yang pertama itu ada identifikasi peluang atau inisiasi. Nah, pada tahap ini itu bisa dilakukan dengan cara mencari peluang inovasi melalui riset pasar, analisis tren, atau kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ada teknik yang namanya pengumpulan dan pengembangan ide. Pada tahap ini itu menghasilkan dan mengembangkan ide-ide. Nah, seringkali melakukan brainstorming atau kolaborasi lintas fungsi. Yang ketiga, ada seleksi dan evaluasi ide, yaitu menyaring ide berdasarkan kelayakan, dampak, dan kesesuaian dengan strategi perusahaan. Yang keempat, ada pengembangan konsep dan prototype. Nah, tahap ini membuat prototype atau pilot project untuk menguji ide secara lebih nyata atau real. Yang kelima, itu ada implementasi, yaitu menerapkan inovasi ke dalam operasional bisnis atau meluncurkan produk atau layanan baru. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pembelajaran. Nah, evaluasi atau pembelajaran ini itu melakukan evaluasi hasil inovasi, mengambil pelajaran, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi, proses inovasi itu dapat bersifat teknologi push atau didorong oleh kemajuan teknologi atau market pull, yaitu ditarik oleh kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Nah, keduanya ini membutuhkan kolaborasi antara tim eh, teknis dan juga pemasaran untuk sukses. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya ada macam-macam strategi inovasi. Yang pertama ada inovasi radikal. Jadi inovasi radikal itu adalah jenis inovasi yang menciptakan perubahan besar dan mendasar, seringkali menghasilkan pasar baru atau menghancurkan pasar lama. Contohnya penemuan listrik oleh Thomas Edison yang membuka industri baru seperti kelistrikan dan elektronik, serta membentuk masyarakat modern yang sangat bergantung pada energi listrik. Selanjutnya yang kedua ada inovasi incremental. Inovasi ini adalah inovasi yang bertahap, memperbaiki produk, layanan, atau proses yang sudah ada tanpa mengubah struktur dasarnya. Fokusnya pada peningkatan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Contohnya seperti perkembangan mobil dari Ford Model T ke mobil modern yang meningkatkan kenyamanan dan efisiensi transportasi serta mendorong pertumbuhan industri otomotif global. Yang ketiga ada inovasi terbuka. Pengertiannya adalah pendekatan yang melibatkan kolaborasi dengan pihak eksternal, misalnya universitas, lembaga, lembaga riset, startup, untuk menciptakan dan mempercepat inovasi. Contohnya seperti pengembangan vaksin COVID-19 melalui kolaborasi global yang mempercepat proses riset medis dan menyelamatkan jutaan nyawa dalam waktu singkat. Yang keempat ada inovasi berbasis teknologi. Eh, Inovasi ini adalah yang berfokus pada pemanfaatan teknologi mutakhir untuk menciptakan produk atau layanan baru. Contohnya pemanfaatan AI dalam mesin pencari, chatbot, dan mobil otonom yang mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan teknologi. Dan yang terakhir ada inovasi model bisnis. Inovasi model bisnis adalah inovasi yang mengubah cara organisasi menciptakan dan menangkap nilai termasuk dalam hal pendapatan dan layanan pelanggan. Contohnya seperti transformasi Netflix dari penyewaan DVD ke layanan streaming digital yang merevolusi industri hiburan dan mengubah kebiasaan monoton masyarakat secara global. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah transformasi digital